ke Jalan Raden Abdul Fatah ya. Mohon bangga. Ya kan. Terus balik ke mana lagi, Pak? Bade ka SMA Negeri 1 Tenjolaya. Bangga, Ya. balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini keluarga besar SMA Negeri 1 Tenjolaya akan menayangkan program Beca Mang Odik. Sebuah program yang digagas oleh Bapak Dr. Andes Dadang Sofyan Saifullah MPD, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Barat. Beca Mang Odik, beja-beja carita nu mangpaat jeung obrolan nu ngadidik, diluncurkan sebagai inovasi untuk menjawab isu-isu pendidikan yang tengah hangat diperbincangkan. Juga merupakan platform untuk mempresentasikan prestasi dan inovasi seluruh satuan pendidikan sehingga masyarakat mengetahui keunggulan yang dimiliki seluruh satuan pendidikan. Penamaan Beca Mang Odik memiliki filosofi luhur. Selain mengangkat bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa daerah di Jawa Barat, nama beca ini juga memiliki filosofi tersendiri. Becak adalah satu-satu kendaraan yang pengemudinya berada di belakang. Ini selaras dengan moto Tutwuri Handayani, yakni guru yang mendorong dan memberikan semangat untuk menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Terkait dengan filosofi tersebut, dalam program Beca Mang Odik ini, maka SMA Negeri 1 Tenjolaya akan mengangkat kekayaan sejarah yang ada di Kecamatan Tenjolaya dalam tema Mawa Beca ka Tenjolaya. Masihan wawaran beja jeung carita karuhun mun di Tenjo sagala aya. Mawa Beca ka Tenjolaya merupakan program reportase peserta didik mengenai pertama, asal-usul Jalan Abdul Fatah yang membentang kurang lebih 10 km dari Jalan Raya Jasinga Bogor
sampai Kampung Tenjolaya. Yang kedua, situs Cibalai atau Arca Domas berupa punden berudak yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Dan ketiga, situs Tugu Goong berkaitan dengan asal-usul nama kampung atau desa Cinangneng. Akhirnya, kami keluarga besar SMA Negeri 1 Tenjolaya mengucapkan selamat menyaksikan Becak Mang Odik Mawa Becak Ka Tenjolaya. Terima kasih. Sampurasun. Sampurasun. SMA Negeri 1 Tenjolaya nyanggakeun. Mawa Becak Ka Tenjolaya. Selamat datang dalam acara Beca Mang Odik dalam episode Mawa Becak Ka Tenjolaya. Dalam episode ini kita akan menggali kekayaan alam yang ada di Tenjolaya. Nah, untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai situs-situs bersejarah yang ada di Tenjolaya, di studio sudah ada Bapak Agres Cendikian Marhan SPD, selaku salah satu guru SMA Negeri 1 Tenjolaya, sekaligus warga asli dan putra asli Tenjolaya. Selamat pagi Pak Agres. Pagi Ibu. Ya, Bapak sebagai putra asli Tenjolaya, dapatkah Bapak menjelaskan berapa banyak situs atau situs-situs apa saja yang ada di Tenjolaya? Tapi sebelum itu saya juga mau Bapak menjelaskan akses utama ke Tenjolaya itu ada namanya itu Jalan Raden Abdul Fatah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan juga kenapa atau siapa sih Raden Abdul Fatah? Baik, terima kasih Ibu Jela. Pertanyaan yang bagus. Pemirsa yang saya harapkan dimanapun Anda berada, artinya berbicara SMA Negeri 1 Tenjolaya ini memiliki cukup keunikan tersendiri. Salah satu tadi yang juga disampaikan bahwa SMA Negeri 1 Tenjolaya terletak di Jalan Raden Abdul Fatah. Yang saya ketahui di sini penamaan dari Jalan Raden Abdul Fatah ini secara sejarah diambil dari salah satu pahlawan yang tentunya berjuang di wilayah Tenjolaya. Dalam hal ini tentunya mungkin masyarakat pada akhirnya memberikan penghargaan yang luar biasa terhadap pengorbanan tadi, sehingga nama dari Raden Abdul Fatah ini dijadikan atau diabadikan ya menjadi nama jalan di Kecamatan Tenjolaya. Yang kita ketahui bersama bahwa tadi disebutkan bahwa SMA 1 Tenjolaya yang keunikannya ya salah satunya dari nama jalan tersebut ya, Jalan Raden Abdul Fatah. Terus yang kedua berkaitan dengan pertanyaan tadi berapa banyak situs yang ada di Kecamatan Tenjolaya. Tentunya ini banyak ya, walaupun mungkin yang saya ketahui di sini dari informasi yang saya juga baca, Disbupar ya, Dinas Purbakala dan Pariwisata di Kabupaten Bogor tentunya tidak semua situs-situs di Bogor khususnya di Tenjolaya ini sudah diberikan perhatian yang lebih. Dalam hal ini yang saya ketahui, salah satu yang mungkin sudah banyak informasi di masyarakat juga yang berkembang bahwa yang menjadi daya tarik tersendiri di Kecamatan Tenjolaya adalah situs Cibalai ya. Cibalai yang ada di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya. Mungkin banyak orang mengenal bukan Cibalai tetapi Arca Domas ya. Itu barangkali informasi yang mungkin dapat saya ketahui tentang Tenjolaya dengan segala keunikan kita. Ya tentunya untuk mungkin lebih lengkap ya berkaitan dengan informasi tadi, situs yang tadi kita sebutkan bahwa di Tenjolaya banyak situs yang ada, tetapi yang mungkin di sini akan mendapat perhatian lebih adalah situs Cibalai ya, yang nanti akan dikupas oleh tim kita yang ada di lapangan. Baiklah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang penamaan dari Jalan Raden Abdul Fatah, mari kita akan simak bersama reportase berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di SMA Negeri 1 Tenjolaya, kampus Oran Visioner, kampus Pancasilai Sejati, sebagai salah satu sekolah di Kabupaten Bogor yang memiliki banyak hal beragam untuk disimak. Bersama saya,
Neja Ramadinova Nur Cahyo dalam program Beca Mengodik episode Mawa Beca Katenjolaya. Berlokasi di Jalan Raden Abdul Fatah, Desa Tapo 1, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberikan nilai tersendiri terkait penamaan jalan yang menjadi lokasi keberadaan SMA Negeri 1 Tenjolaya. Namun penamaan nama jalan tersebut tidak diambil begitu saja. Lalu siapakah sosok Raden Abdul Fatah ini? Mari kita temukan jawabannya di program Beca Mengodik episode Mawa Beca Katenjolaya. Saat ini saya sedang bersama salah seorang narasumber yang akan mengupas cerita di balik penamaan Jalan Raden Abdul Fatah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Bersama Bapak Suwarna Abdul Fatah yang merupakan putra dari Raden Abdul Fatah, kita akan berbincang untuk mengetahui lebih jauh lagi dan menggali informasi mengenai Jalan Raden Abdul Fatah. Ini waktu ayah saya masih hidup. Ayah saya ini seorang pejuang, kalau nggak salah itu pejuang kemerdekaan ya, melawan Belanda. Beliau lahir di sini. Beliau Abdul Fatah ini seorang pejuang melawan Belanda pada waktu PES kedua tahun 1947 kalau nggak salah, PES kedua, yaitu serangan Belanda ya, ke daerah Ciampa ini, termasuk daerah Tenjolaya ini ya. Waktu itu beliau itu dikepung oleh tentara Belanda ya. Dikepungnya di mana? Di daerah Cibuntu. Tahu Cibuntu? Nah, di sanalah beliau dikepung, kemudian ditahan, kemudian beliau ditembak ya, kemudian dicincang, dibakar. Mau dibakar, kemudian bisa sisa-sisanya ya, tulang belulang kalau daging bisa dibawa oleh pejuang-pejuang lain ke daerah Pasar Jumat ya. Di situ dimakamkan oleh Jumat. Sebelum dimakamkan di sana, disolatkan dulu di masjid. Apa di sana tuh masjid? Saya lupa. Sana ada bangunan masjid yang dibuat oleh saya. Dimakamkan dekat. Kemudian persetujuan dari saudara-saudara semua yang ada. Akhirnya kita gali, kita pindahkan ke sekarang di Masjid Abdul Fatah ini ya. Karena menurut ya saudara-saudara lain, untuk memudahkan ziarah lain, mengapa sampai tidak boleh oleh keluarga, karena untuk memudahkan ziarah. Kemudian selain itu beliau ini ya katakanlah diberi nama pejuang ya, pejuang kemerdekaan, dan makamnya bisa dilihat di sini. Kemudian pemerintah sendiri menganugerahkan beliau berpahlawan dan diberikan jalan Abdul Fatah. Ya, pemerintah bukan saya. Ya baik Pak, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ya ada banyak pertanyaan ya Pak ya, mulai dari warga juga penasaran gitu Pak. Apa itu? Kapan tepatnya nama Abdul Fatah ini dijadikan nama jalan Pak? Tepatnya? Iya, kapan tepatnya? Tanya pemerintah deh, saya nggak tahu, lupa itu. Karena
pemerintah yang memberikan jasa beliau kapan tuh ya berapa kali sebelum inilah waktu beliau meninggal itu sudah ini Sudah udah ada namanya katanya. Terus apa lagi? Sudah Pak. Hah? Terima kasih. Masih gitu aja? Iya Pak. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber terkait sejarah nama Raden Abdul Fatah ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan lewat dokumentasi ini bisa kami ingat selamanya. Saat ini saya sedang berada di komplek pemakaman Raden Haji Abdul Fatah yang namanya kini dikenang sebagai nama salah satu jalan di Kecamatan Tenjolaya. Tepat di samping saya ini adalah makam Raden Haji Abdul Fatah dari Tenjolaya yang telah berjuang untuk bumi pertiwi kita dan Indonesia tercinta. Saya, Najara Marinova Nur Cahyo, tetap bersama kami di Beca Mang Odik, Mawa Beca Tenjolaya. Jadi Bapak narasumber yang akan memberikan adalah putra langsung dari Bapak Raden Abdul Fatah ya Pak? Jadi, Pak Suwarna. iya beruntung sekali ya kita bisa mendapatkan informasi langsung dari anak Bapak Raden Abdul Fatah. Ya tentunya ini patut kita syukuri ya bahwa sejarah yang ada di Tenjolaya ini ternyata masih tersimpan. Dalam artian apa? Artinya masih ada anak ya, atau putra dari Raden Abdul Fatah itu sendiri yang kita ketahui bersama adalah Bapak Suwarna ya, Purnawirawan, yang tentu kita ketahui juga bahwa beliau pernah menjabat juga sebagai Gubernur Kalimantan. Kalimantan Timur ya Pak? Kalimantan Timur ya tepat. Ini alhamdulillah sekali ya. Jadi informasi berkaitan dengan Raden Abdul Fatah dapat dikemas, dapat kita boleh dikatakan lengkap ya informasinya yang kita peroleh. Gitu. Luar biasa ya Pak, walaupun Tenjolaya itu di bawah kaki Gunung Salak, Ya, tapi Tenjolaya punya putra hebat, salah satunya Bapak Suwarna. ya alhamdulillah. Ya, baik Bapak. Kemudian mengenai peninggalan sejarah yang ada, dapatkah Bapak memberikan gambaran tentang situs-situs sejarah yang ada di Tenjolaya? Ya baik, terima kasih. Tadi sudah ya satu poin kita dapatkan bahwa keunikan tadi terkait dengan nama jalan. Yang kedua, Tenjolaya mungkin banyak orang mengenal juga dengan kekayaan situsnya ya Bu ya. Ini banyak peninggalan yang ada di Kecamatan Tenjolaya yang mungkin orang sudah banyak tahu yaitu situs Cibalai. Ya, situs Cibalai itu terletak di Desa Tapos 1, Kecamatan Tenjolaya. Dan di situs Cibalai ini tentunya atau boleh lebih tepatnya ya kompleks situs Cibalai ya, karena dalam situs Cibalai itu terdapat beberapa peninggalan situs, kalau tidak salah ada sekitar 7 situs yang orang banyak tahu juga ya situs Arca Domas ya yang paling terkenal. Nah, mungkin yang saya ketahui juga bahwa situs Arca Domas di sini adalah salah satu peninggalan zaman megalitikum ya, zaman batu besar kalau kita mengacu kepada literatur sejarah yang ada. Ya tentunya untuk ya baiklah, untuk mendapatkan informasi yang mungkin lebih lengkap kita akan simak bersama reportase tentang situs Cibalai berikut ini. Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di pelataran situs Cibalai atau yang lebih dikenal sebagai situs Arca Domas. Di depan saya tampak kompleks bebatuan yang mana ini merupakan peninggalan dari zaman megalitikum. Bersama saya Fajar Apriliansyah, mari kita eksplor lebih dalam mengenai situs Cibalai atau yang lebih dikenal sebagai situs Arca Domas. Inilah gerbang menuju situs utama Cibalai.
Untuk menuju situs utama di atas, kita akan meniti kurang lebih 120 anak tangga. Saat ini saya sedang berada di teras pertama dari total keseluruhan ada 5 teras di situs Cibalay ini. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai situs Cibalay ini, saya akan berbicara langsung dengan Pak Denny selaku juru pelihara di situs Cibalay. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Punten Pak, sebelumnya saya ingin menanyakan informasi mengenai situs Cibalay ini Pak. Oh iya. Dapatkah Bapak menceritakan mengenai beberapa informasi seperti lokasi, luas wilayah, serta akses menuju situs ini, Pak? Kalau luas lokasi di sini kan ada 8 situs ya. 8 situs ini yang terdiri yang dinamakan situs Cibalay atau Arca Domas di sini. Ini ada 5 teras. Dan 5 teras di area Cibalay ini. Oh iya, Pak. Untuk mengenai lokasi, Pak, dari mulai letak kampung serta luas wilayah dari Arca Domas ini seperti apa itu, Pak? Kalau di ini kan namanya Kampung Cibalay ya. Kampung Cibalay, Desa Tapas 1, Kecamatan Tenjolaya di sini. Kalau keseluruhan di sini kan ada 8 ya, 8 situs yang terdiri dari Enong Kasang, Balai Kamang, Arca Domas, situs Kebun Kopi, terus situs Jamil Paciing atau yang dinamakan Taman Sriwidari, Cipangantehan, Batu Bergores, dan Pasir Mangis. Di area ini kurang lebih ada 5 hektar kalau misalkan kebuka semuanya. Wah, iya Pak, luar biasa ya Pak. Yang selanjutnya Pak, untuk mengenai kapan dari penetapannya situs ini sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya Pak? Dari dimulai ditetapkan sih sebetulnya dari tahun 1982 itu udah ada SK ya. Kalau dulu itu namanya juru kunci, kalau sekarang juru pelihara di sini. Ya, tahun 1982 ya. Iya Pak. Dapatkah Bapak menceritakan mengenai sejarah singkat mengenai situs Arca Domas ini atau situs Cibalay? Kalau situs Cibalay atau yang sering dinamakan Arca Domas itu, kalau sejarahnya itu ini dari masa megalitikum ya. Jadi pertama ditemukan ini oleh Belanda ya, tahun 1914. Kesininya lagi tahun 1965 itu udah ditemukan sama kakek Kang Denny sendiri di sini, sama yang dulu itu bercocok tanam dulu kakek di sini. Ini salah satu bentuk bangunannya ini punden berunak ya. Ini kita yang diinjek ini teras yang ke-1. Di sini ada teras ke-1 sampai ke-5 di sini. Oh iya. Ya total ada 5 teras ya Pak. 5 teras atau 5 kasta ya. Oh iya Pak, baik Pak. Mengenai informasi tersebut, ada lagi nggak Pak mengenai apa saja gitu yang ada di situs Cibalay ini? Kalau situs di area Cibalay ini ada situs namanya situs Kebun Kopi, ada situs Cipangantehan, ada situs Batu Bergores dan Pasir Mangis, Cipangantehan dan Enong Kasang. Totalnya ada 8 ya, 8 situs ya yang udah diresmikan oleh pemerintah. Oh iya baik Pak. Mengenai peresmiannya itu Pak, situs Cibalay ini masuk dalam pengelolaannya itu dalam lingkup apa Pak? Apakah dalam lingkup kabupaten, kota, provinsi atau nasional gitu Pak? Seperti apa Pak? Kalau ini lingkupannya udah nasionalnya. Ini kantor pusatnya adanya di Serang. Ini Balai Pelestarian Cagar Budaya ya. Cagar Budaya Serang ini. BPCB ya namanya. BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya. Punten Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa informasi mengenai situs ini. Dapatkah Bapak mungkin membawa saya atau melihat-lihat ke daerah atas untuk ke teras yang selanjutnya Pak? Punten Pak, sebelumnya sekarang kita ada di posisi di mana ini Pak? Ini posisinya kita adanya di teras yang kedua, yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi kan yang teras yang ke-1 itu biasanya digunakan untuk masyarakat umum situ. Ini teras yang kedua.
Biasanya teras yang kedua itu salah satu digunakan kalau misalkan zaman modern sekarang ini ibarat bupati ya di sini. Ini ada tingkat-tingkatan. Kita langsung ke undangan yang ketiga. Baik. Kalau ini teras yang ketiga ya, atau kasta yang ketiga. Ini kebanyakan orang yang dinamain arca domas itu. Ini kayak bentuk muka ini, cuman sekarang posisinya udah patah. Kalau misalkan kita ditarik ini posisinya kayak bentuk muka. Nah, masyarakat di sini sebutannya arca. Kalau arca itu kan patung ya, kalau domas itu kan 800. Cuma ini posisinya udah patah. Dari sini kita bisa langsung ke kasta yang keempat apa yang kelima. Ini kita teras yang keempat ya. Teras keempat itu ya kalau zaman modern sekarang ini ibarat tempat para menteri ya di sini, tempat perkumpulannya, tempat musyawarahnya di sini. Ini kasta yang kelima atau kasta yang keempat atau yang lebih tinggi lagi ada lagi yang kasta yang kelima. Ntar bisa langsung ke kasta yang kelima. Ini yang keundakan yang terakhir atau teras yang kelima ya. Teras yang kelima ini salah satu ini tempat pemujaan nenek moyang dulu ini. Di sini ada terdiri, ada bentuk batu menhir yang berdiri tegak itu ini namanya batu menhir. Oh, batu menhir. Ya, batu menhir. Ini bentuk bangunannya ini punden berunak. Ini kayak bentuk makam tapi ini bukan makam. Ini yang dinamain punden berunak. Ini terdiri ada bentuk batu menhir yang bersegi 4, ada juga yang segi 4 juga sebelah situ. Ini salah satu punden berunak. Oh, jadi Pak, untuk fungsinya sendiri ini lebih ke untuk apa itu Pak? Ini salah satu pemujaan ya. Ya, pemujaan nenek moyang dulu. Jadi orang dulu itu meyakini bahwa arwah leluhur itu masih hidup di batu yang ini. Oh, jadi sebagai sarana religi gitu ya? Ya, untuk nenek moyang itu Pak. Meditasi di sebelah sini. Gitu. Oh, iya Pak. Terus tadi di bawah ya Pak Punten ini, Bapak sempat menyinggung bahwa penemuan ini kakek Bapak sendiri sempat ikut ambil alih gitu ya? Ikut ambil andil dalam penemuan situs ini. Itu seperti apa Pak? Dapat diceritakan? Kalau dulu itu kan masyarakat di sini atau kakek kami juga di sini namanya bercocok tanam ya. Bercocok tanam itu menanam padi kering. Jadi yang pakai ATM itu, jadi pas mau digarap sebelah sini ternyata kayak bentuk makam siapa gitu. Pas dikupas-kupas ternyata bentuk bangunannya besar ini. Jadi awalnya tempat ini sempat terkubur gitu ya, Pak? Terkubur gitu aja tuh, karena posisi gitu terkubur. Pas mau dibuka sebelah sini ternyata ada bentuk batu yang ini pertama, batu yang tinggi. Oh, batu yang tinggi ini. Jadi ini yang pertama kali ditemukan gitu Pak? Pertama kali yang ditemukan ini. Nah Pak, Punten Pak, untuk ketika penemuan ini gitu Pak, apakah pemerintah pada saat itu mengambil alih dalam ini gitu Pak? Iya. Atau kalau gimana? Waktu itu kan terus masyarakat semua juga udah tahu ya, ternyata karena bentuk nenek moyang tempat karuhun katanya di atas, baru ada informasi dari pihak desa juga, jadi ada yang ngelaporin ke pihak dinas gitu. Jadi dari pihak dinas itu ke sini ternyata ini salah satu peninggalan budaya Indonesia atau budaya Jawa Barat ini. Oh, sehingga dijadikan sebagai situs cagar budaya ya Pak? Iya Pak. Demikian tadi reportase mengenai situs Arca Domas. Selain situs Arca Domas ini, ada beberapa situs lain, diantaranya ialah situs Kebon Kopi dan situs Taman Sriwidari. Untuk reportase selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Kaliana Tantri. Ya, Bapak, dari informasi yang sudah disampaikan tadi, mungkin belum banyak orang tahu ternyata di Tenjolaya itu ada situs megalitikum ya Pak ya? Ya betul, situs megalitikum, zaman batu besar. Ya, dan ya perlu kita jaga kelestariannya ya Pak, karena mungkin hanya ada di Tenjolaya gitu, dan orang-orang mungkin baru tahu sekarang mengenai megalitikum ini yang ada di Tenjolaya. Ya baik, Ibu Jila, tentunya berbicara situs megalitikum yang saya ketahui juga tidak hanya di Kecamatan Tenjolaya Oh ya. iya.
Kalau kita ketahui juga ada di Kecamatan Megamendung salah satunya yang berkaitan dengan Arca Domas di sini. Tetapi yang mungkin yang lebih lengkap di sini adalah yang ada di situs Cibalay ya di Kecamatan Tenjolaya. Dan kita ketahui bersama dari 7 situs yang ada, mungkin tidak semua kita akan eksplor ya. Ini diantaranya ada situs Kebun Kopi dan situs Taman Sriwidari ya. Dan insya Allah nanti kita akan simak bersama ya liputan atau reportasenya yang tentunya akan kita simak bersama oleh tim kami yang ada di lokasi sana berkaitan dengan informasi mengenai situs Kebun Kopi dan Taman Sriwidari. Kali ini saya Kalyana Tantri sedang berada di situs Kebun Kopi bersama Pak Denny. Bersama Pak Denny ini kita akan mengetahui lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang situs Kebun Kopi ini. Pak Denny, mohon diceritakan tentang situs Kebun Kopi ini. Situs Kebun Kopi itu yang dinamain situs Kebun Kopi itu dikarenakan banyak pohon kopi ya di sini. Terdiri ada bentuk bangunannya ini seperti benar-benar cuman kecil di sini. Cuman yang ada beda cuman yang batu yang ini ya. Ini kayak menyerupai kayak bentuk pemakaman orang-orang Cina. Tapi ini bukan makam yang dinamain benar-benar area ini. Demikian untuk penjelasan situs Kebun Kopi ini. Untuk selanjutnya kita akan menuju situs Taman Sriwidari. Inilah petilasan patok kaki salak yang merupakan bagian dari situs Taman Sriwidari. Inilah salah satu petilasan yang patok kaki salak yang berada di kawasan situs Cibalay. Ini salah satunya petilasan patok kaki salak itu dulunya itu pernah tirakat di sini atau pernah meditasi di sini. Yang patok salak. Saat ini saya sedang berada di pinggir Sungai Cikahuripan yang berdekatan dengan petilasan Eyang Nur Alam. Petilasan Eyang Nur Alam. Kalau situsnya situs Jamita ini, tapi cerita masyarakatnya ini namanya Taman Sriwidari. Ini yang dinamain petilasan Eyang Nur Alam. Dulunya itu sebelum dari Arca Domas baru kesini dulu dia melakukan meditasi ritual berarti kan seperti saya berbuat ini yang menghadapkan ke arah barat atau yang kirinya dan batu mandiri di area ini. Ini namanya aliran ini namanya air Taman Sriwidari. Kata airnya adanya di sini di alirannya di area ini. Demikian perjalanan kami di situs Cibalay atau situs Arca Domas. Untuk selanjutnya kita akan mengulas lebih lanjutnya lagi di situs Tugu Goong. Baik Bapak, dari informasi yang sudah kita saksikan tadi, berarti di kompleks situs Cibalay ini memiliki 3 situs ya? Atau tiga situs betul ya Pak ya? Yang pertama tadi ada Kebun Kopi, Taman Sriwidari, dan Arca Domas. Ya. Barangkali itu yang mungkin dapat dilaporkan atau direportasi ya oleh tim kita. Sebetulnya berbicara tentang kompleks situs Cibalay ini ada 7 jumlahnya begitu. Oh, ada 7 ya. Hanya karena mungkin pertimbangan tertentu ya berkaitan juga dengan jarak dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain, juga mungkin faktor dari keselamatan itu juga kita pertimbangkan. Ya. Tentunya yang dapat kita gali, yang dapat kita eksplor ini hanya 3 situs saja. Dalam hal ini tadi situs Kebun Kopi ya, terus Taman Sriwidari, dan yang paling besar itu tadi yang banyak penjelasan adalah di situs Arca Domas. Arca Domas. Dan memang yang paling terkenal itu Arca Domas ya Pak ya? Ya, betul begitu. Karena mungkin kompleknya paling besar gitu ya Pak ya, Ya. Arca Domas itu.
Ya, baik. Bapak, selain situs Cibalay atau Arca Domas yang paling dikenal itu, situs mana lagi yang akan kita kunjungi? Ya baik, selain berbicara di kompleks situs Cibalay ya, Tenjolaya masih memiliki keunikan lain. Di sini tentunya ada salah satu daerah ya, tepatnya di Desa Cinangneng. Itu kita dapat informasi mengenai situs Batu Goong. Situs Batu Goong. Situs Batu Goong, Desa Cinangneng. Baik. Kenapa kita harus berkunjung ke sana, Pak? Nah tentunya ada alasan ya, kenapa pada akhirnya kita menentukan situs Batu Goong ini sebagai objek kedua yang akan kita eksplor begitu. Nah yang saya peroleh informasinya berkenaan dengan situs Batu Goong ini di Desa Cinangneng tadi tentunya masyarakat sekitar ada satu mitos yang berkembang bahwa penamaan Desa Cinangneng begitu tidak lepas dari keterkaitan situs Batu Goong tersebut. Kenapa dikaitkan ke arah sana? Yang saya ketahui adalah bahwa Batu Goong tadi merujuk kepada salah satu alat ya gamelan begitu yang bentuk batu tersebut itu menyerupai goong. Yang mungkin dalam satu waktu tertentu itu pernah diceritakan atau pernah diinformasikan juga bahwa di kompleks situs Batu Goong ini pernah ya ada bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi gamelan gitu. Sehingga pada akhirnya mungkin Desa Cinangneng tadi ya di mana Cinangneng itu kalau kita merujuk kepada secara bahasa begitu, Nangneng ini adalah bunyi-bunyian. Yang bunyi-bunyian tadi, iya betul, yang bunyi-bunyian tadi itu dikaitkan begitu dengan tadi situs Batu Goong. Karena goong yang batu itu yang menyerupai goong begitu alat gamelan tersebut. Ya. Nah untuk mungkin lebih jelasnya ya barangkali berkaitan dengan situs Batu Goong, kita akan simak juga reportasenya yang tentunya tim kita sudah ready untuk bisa melaporkan. Yuk kita simak bersama lebih jelas, lebih lanjut lagi tentang situs Batu Goong. Saat ini saya sedang berada di Lembur Letik, Desa Cinangneng, di mana terletak situs yang bernama Tugu Goong. Bersama saya, Kalyana Tantri, ikuti perjalanan Beca Mang Odik di Tenjolaya. Cukup melelahkan untuk sampai di situs Tugu Goong ini, tapi tidak mematahkan semangat saya untuk mengetahui lebih dalam tentang situs Goong ini. Tepat di belakang saya adalah situs Tugu Goong. Untuk mengetahui lebih dalamnya lagi, kita akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Marwan. Pada kesempatan ini, saya ditemani Bapak Marwan yang akan menjelaskan tentang sejarah situs Tugu Goong ini. Selamat siang Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Punten Bapak, bisa Bapak ceritakan tentang sejarah situs Tugu Goong ini? Baik, kalau yang saya tahu saya jelaskan. Tugu Goong ini tinggal di Harun-Tarubun dulu. Dia sebutnya Tugu Goong. Kalau yang saya tahu dari almarhum dulu, di tempat ini sangat dipercaya masyarakat Desa Cinangneng, utamanya di kampung Lembur Letik. Di sini tiap tahun kalau bulan Maulud itu terdengar gamelan-gamelan seni Sunda. Di sini juga patilasan-patilasan yang dari karun-karun kita yang saya tahu dari Mbah Muning Laya, Mbah Jayagiri, Mbah Japra, Mbah yang santri, tepatnya di sini. Bahkan yang lokasi yang ada di sini, yang saya tahu ini Pandan Wangi yang ada di sini. Tempat ini sangat disayangkan karena pemerintah kurang begitu respon. Jadi saya harap kemungkinan kedepannya pihak pemerintah membantu merapikan situs ini yang disebut situs Tugu Goong.
Alhamdulillah dari Ade ini dari sekolah SMP apa? SMA Negeri 1 datang ke lokasi situs, meninjau lokasi situs Tugu Goong. Kemungkinan saya dengan sangat hormat berterima kasih. Mudah-mudahan pihak pemerintah ngebantu merapikan sekaligus bikin akses jalan ke situs ini. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Menurut kabar yang kami dapat, ada beberapa batu kenong yang sudah dipindahkan. Ya, itu sekarang yang aslinya udah nggak ada. Yang saya tahu, yang batu kenong itu sekarang ada di desa, yang separohnya ada di Jonggol. Itu ada oknum-oknum lah yang nggak sesuai. Bahkan itu yang yang bawa itu barang ketinggal dulu, orangnya udah pada nggak ada. Kasihan sebenarnya, tempat ini aslinya pada nggak ada. Sekarang cuma ada simbol-simbol. Kemungkinan kalau yang batu gong aslinya mendem di bawah masih ada. Kalau yang kenong-kenongnya itu emang udah pada nggak ada. Jadi yang ini ada di sini, kenong ini buatan kita orang. Kalau yang tertinggal dulu dari batu aslinya udah nggak ada sama sekali. Saya harap ya pihak tertentu kalau misalkan dari seniman yang dulu, saya harap dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Itu juga ada yang penghuni di sini mintanya dikembalikan lagi, biar istilahnya sinergi. Jadi karun-karun kita ini tetap petilasannya di sini biar enak. Jadi nggak ada yang ganggu ini itu. Gitu aja, Neng. Apa harapan Bapak agar situs Tugu Goong ini dikenal lebih banyak dan dikenal lebih luas? Keinginan saya, harapan saya nggak muluk-muluk. Keinginan saya pihak pemerintah harus merespon keinginan masyarakat Desa Cinang, Neng. Saya harap bantuan-bantuan dari pemerintah seharus diturunkan buat ngebantu situs bangunan Tugu Goong. Itu aja yang saya harapkan. Mau dari pejabat desa, pejabat pemerintah apa saja, tolong salurkan dananya buat ngebangun situs Tugu Goong yang ada lokasinya di RT 23 Kampung Lembur Letik, Desa Cinang, Neng. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan istilahnya yang dengar keluhan saya ini sangat dibutuhkan responannya. Gitu. Apakah ada masyarakat atau orang-orang luar daerah yang melakukan ritual di sini? Alhamdulillah ada, Neng. Bahkan bukan dari lingkungan kita aja, dari luar kota, luar Jawa juga ada. Ada dari Sulawesi, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa. Pada datang ke sini, jaroh ke sini, keinginan dia apa diutarakan di sini. Ya alhamdulillah yang dijabah, yang dikabul banyak permintaan dia itu. Bahkan orang sini mah nggak tahu lokasi ini ada penjarahan, petilasan ditinggal dari karun-karun kita. Kenapa orang luar yang ngendus? Ada sejarah di Desa Cinang, Neng. Harusnya warga Desa Cinang, Neng yang harus membantu merapikan, membangun situs Tugu Goong ini. Kemungkinan kalau dibangun, dirapikan, ya dari mana-mana pasti pada berbondong-bondong pengen tahu ada situs Desa Cinang, Neng. Gitu, Neng. Cut. Tepat di halaman kantor Desa Cinang, Neng.
ke Tenjolaya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Semoga di lain waktu kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi situs-situs bersejarah yang ada di Tenjolaya. Mungkin keindahan alam Tenjolaya juga kita akan eksplor lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih kembali Ibu Najila ya. Mudah-mudahan apa yang kita gali bersama dalam podcast kali ini bisa memberikan manfaat lebih untuk masyarakat ya, berkaitan khususnya dengan SMA Negeri 1 Tenjolaya yang dengan segala keunikannya begitu, baik dari penamaan jalan yang kaitan dengan Kecamatan Tenjolaya, juga situs-situs yang ada di sekitar Kecamatan Tenjolaya. Saja barangkali yang mungkin dapat saya sampaikan. Begini, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Semanesta TV di mana saja Anda berada, demikian liputan kami dalam acara Beca Mang Odik, episode Mawa Beca ka Tenjolaya. Itulah perjalanan kami di Tenjolaya dalam program Beca Mang Odik. Kami mengeksplor kekayaan alam, kekayaan sejarah yang ada di Tenjolaya. Masih banyak sebetulnya yang ingin kami eksplor, tetapi karena waktu kita hanya menampilkan 3 tempat yang kita ekspos tadi, dan untuk selebihnya kami mengundang pada teman-teman pemotor, pencinta motor, khususnya teman-teman Om Berko, datanglah ke Tenjolaya, karena di Tenjolaya itu banyak peninggalan sejarah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita ketahui. Salam Om Berko, salam Beca Mang Odik, mawa beca ka Tenjolaya. Terima kasih.